Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin, nabiyyina Muhammadin alaihi afdhalus salati wa atammu taslim, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Para hadirin akhwat wa ummahat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan surat Al-Mulk. Insyaallah kita akan membahas ayat 17 sampai ayat 19. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Am amintum man fis sama'i ay yursila 'alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Walaqad kadzdzaba alladhina min qablihim fakaifa kana nakir. Allah berfirman yang artinya, Am amintum, atau apakah kamu merasa aman, man fis sama'i, terhadap Allah yang di atas langit, an yursila alaikum hasiba, bahwa Allah akan mengirimkan hasiba, badai yang berbatu. Fasata'lamuna kaifa nadhir, maka kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku. Walaqad kadzdzaba alladzina min qablihim, dan sesungguhnya orang-orang sebelum mereka telah mendustakan rasul-rasulnya. Fakaifa kana nakir, maka alangkah hebatnya kemurkaanku. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada ayat yang ke-17 ini Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan peringatannya, ditujukan pertama kali kepada orang-orang musyrik Mekah, untuk selanjutnya ditujukan kepada siapapun yang memiliki perangai yang sama dengan mereka. Allah peringatkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu Maha Kuasa untuk menurunkan dan menimpakan azab. Allah kuasa untuk menurunkan dan menimpakan azab. Tentu bentuk azab sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Nah, ada azab itu diantaranya adalah hasiban, yakni batu yang Allah turunkan dari langit, atau angin yang membawa bebatuan. Nah, ini yang disebut dengan hasiban. Dan ini pernah menimpa kepada kaum Nabi Lut, pernah menimpa kaum Ad, juga pernah menimpa pasukan gajah yang akan menghancurkan Ka'bah. Nah, yang kuasa atas itu semua hanyalah Allah Azza wa Jalla, sehingga manusia mesti memiliki rasa takut. Manusia mesti memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah kuasa menurunkan azabnya. Di ayat yang lain, surat Al-Isra ayat 68, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, Afa amintum
ay yakhsifa bikum janibal barri aw yursila alaikum hasiba thumma la tajidu lakum wakila. Maka apakah kamu merasa aman dari hukuman Tuhan? Berupa apa? Ay yakhsifa bikum janibal barri, menjungkir balikan sebagian daratan bersama kamu. Model hukuman yang lain, au yursila alaikum hasiban. Nah, seperti pada ayat yang sedang kita bahas ini. Bisa juga kata Allah Subhanahu wa taala, Allah meniupkan angin keras yang membawa batu-batu kecil. Hasiban. Thumma la tajidu lakum wakila, dan kamu tidak akan mendapat seorang pelindung pun bagi kamu. Nah, ini diantara bentuk-bentuk azab yang Allah Subhanahu wa taala timpakan. Ada khosaf, kemudian ada hasiban. Ya, khosaf itu ya dijungkir balikan sebagian daratan bersama mereka. Kalau hasiban tadi meniupkan angin keras yang membawa bebatuan, atau dengan kata lain badai batu. Barakallahu fikum, nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalamah. Kemudian di ayat yang lainnya, di surat Al-An'am ayat 65, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, qul huwal qadir ala ayyab'atha alaikum adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd unzur kaifa nusarriful ayat la'allahum yafqahun. Katakanlah, dialah Allah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu. Dari mana? Min fauqikum aw min tahti arjulikum, dari atas kalian atau dari bawah kaki kalian. Jadi bisa dari atas, bisa dari bawah, bisa juga dua-duanya. Ya, dari atas juga dari bawah. Dari atas misalnya hujan lebat yang tidak kunjung berhenti. Dari bawah barakallahu fikum mengakibatkan banjir, mengakibatkan longsor. Nah, itu dari bawah. Atau bisa juga lumpur yang terus keluar sampai menenggelamkan rumah-rumah ya masyarakat. Barakallahu fikum. Itu muncul dari mana? Dari bawah. Barakallahu fikum. Termasuk gunung meletus. Gunung meletus bermula dari mana, Bu? Gunung meletus bermula dari pelajaran IPA itu. Magma yang ada di dalam perut bumi di Gunung Merapi. Di Gunung Berapi. Kan dari situ dulu mulanya. Baru kemudian meledak. Gunungnya meletus. Ya, kemudian menyembur ke atas. Dari bawah juga dari atas. Semburannya itu menjadi abu vulkanik, menjadi lahar, dan itu membahayakan. Begitu kan? Taib. Jadi bisa dari atas, bisa dari bawah, bisa dua-duanya. Kemudian yang berikutnya, au yalbisakum syi'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, atau dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan. Ya, terjadinya perselisihan yang tidak kunjung mereda. Ini bagian daripada hukuman. Karena kalau orang itu berselisih,
itu pasti disebabkan karena dosa. Ya Ibu, baik dosa salah satunya atau dosa kedua-duanya. Jadi kalau ada orang rukun-rukun saja, baik individu ataupun satu kaum, satu kelompok masyarakat, tiba-tiba mereka berperang, berselisih, bermusuhan, maka itu disebabkan dosa. Dosa salah satu dari mereka ini atau ya dari kedua belah pihak. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian berikutnya wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd, dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Ya, terjadinya banyak kezaliman di antara sesama manusia. Bahkan wal iyadzu billah, terkadang kezaliman itu terjadi dari orang-orang terdekat. Ya, adik sama kakak enggak akur gara-gara rebutan warisan. Begitu kan? Padahal orang tuanya belum meninggal, sudah rebutan. Apa yang direbutin? Ya. Barakallahu fiikum. Ibu mertua enggak akur sama menantu perempuan. Ada Bu yang begitu? Banyak. Mudah-mudahan bukan mertua-mertua yang di sini. Ya. Bukan mantu-mantu yang di sini. Ini di sana, di luar sana. Banyak sekali. Susah itu akurnya ibu mertua sama menantu perempuan. Jadi kalau ibu sebagai mertua kok akur sama menantu perempuan, oh bagus itu. Berarti menyelisihi jumhur. Kebanyakannya musuhan. Tapi anehnya mereka itu merasa ya wajar, di mana-mana kan begitu katanya. Ini nggak benar, nggak wajar, jangan musuhan. Ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini perselisihan. Yang tadinya berteman, bersahabat, yang tadinya satu payung, barakallahu fikum, berselisih. Yang tadinya sedapur, sesumur, sekasur, ya, sekarang sudah pisah. Nah, itu perselisihan banyak sekali terjadi. Wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Allah merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Yang zalimnya oknum, kemudian yang menderitanya semua kalangan. Kan begitu, Bu? Hutan dibabat habis sama oknum. Paling berapa gelintir orang saja yang menguasai itu semua. Tapi yang jadi korban siapa? Banyak sekali masyarakat. Nah itu, Allah merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Unzur kaifa nusarriful ayat la'allahum yafqahun. Perhatikanlah betapa kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami silih berganti. Apa yang Allah harapkan dari tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah yang datang silih berganti ini, la'allahum yafqahun, agar mereka itu paham, mau memahami. Karena ibu-ibu yang dirahmati Allah, mukmin yang cerdas itu mukmin yang pandai beriktibar, pandai ngambil pelajaran. Mukmin yang cerdas itu melihat segala sesuatu tidak terpaku kepada cangkang atau kulitnya saja, tapi dia melihat segala sesuatu itu pada esensinya. Al-aqil man nadhara arwahal asya wa haqa'iqaha wa la yagtar bisuwariha. Orang yang cerdas itu menilai segala sesuatu dari esensinya, tidak terpaku, tidak tertipu oleh rupa dan kulitnya. Artinya apa?
Ya, tidak hanya fokus oh ini gara-gara bibit siklon tropis, ini ada megatrust atau apapun itu ya, dari kajian-kajian, dari penelitian-penelitian. Taib. Nah, mukmin yang baik itu tidak fokus ke situnya. Tapi esensinya apa ini? Kenapa kerusakan ini terjadi di mana-mana? Dia melihat esensinya. Ruhiyahnya ini apa? Hakikatnya ini apa? Begitu kan? Maka mukmin yang baik ketika terjadi kerusakan di daratan, di lautan, maka dia kemudian langsung menuju ke firman Allah Subhanahu wa taala, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak nyata kerusakan di daratan, di lautan disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Oh, ini berarti hakikatnya. Ini esensi intinya. Apa itu, Bu? Ulah tangan perbuatan dosa manusia, keserakahan manusia, kerakusan manusia. Begitu. Daratan semakin turun, laut semakin naik. Kalau begitu bagaimana? Ya, orang melakukan upaya gitu ya, di benteng, di beton, dibikin pagar laut. Berapa lama bertahan? Mungkin hitungan puluhan tahun saja. Kalau jebol, selesai sudah. Ya kan? Kenapa bisa terjadi begitu? Allahu a'lam. Kalau petunjuk dari Allah itu akibat kesalahan manusia. Ulah tangan dosa maksiat yang dilakukan oleh manusia. Yang seharusnya wilayah itu wilayah hutan dibabat sehingga tidak punya cadangan air. Akhirnya ya orang terus nyedot air tanah. Ya, semakin lama semakin habis cadangan air, menjadikan permukaan tanah itu jadi turun, semakin turun. Gitu ya, 1 tahun katanya 5 cm sampai 10 cm. Turun terus. Bayangin kalau mulai turunnya itu dari 100 tahun yang lalu. Ya rusak. Ya. Alam ini akan jadi rusak akibat keserakahan manusia. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, itu yang Allah kehendaki, la'allahum yafqahun, supaya mereka itu paham, mau mengerti, mau cari tahu apa sebenarnya esensi dari terjadinya banyak musibah, terjadinya banyak hukuman yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu ya. Ini peringatan-peringatan dari Allah supaya manusia itu waspada dari peringatan Allah, untuk dia menyikapinya dengan petunjuk Allah. Bagaimana supaya kita itu tidak tertimpa musibah? Bagaimana supaya kita itu barakallahu fikum hidup dalam keadaan aman, sehingga dunia kita aman, agama kita aman, akhirat kita selamat. Begitu. Barakallahu fikum. Karena walau bagaimanapun ibadah dalam keadaan aman itu jelas lebih nikmat dibandingkan ibadah dalam keadaan tidak aman. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita lanjut, masih membahas ayat ke-17 ini. Di penghujung ayat Allah sampaikan, fasata'lamuna kaifa nadhir. Fasata'lamuna kaifa nadhir. Maka kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku.
Jadi di akhir ayat ini Allah kembali memperingatkan bahwa cepat atau lambat kalian akan melihat dan merasakan akibat buruk dari perbuatan kalian yang mendustakan peringatan Allah dan Rasul-Nya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang berbuat baik dia akan menyaksikan akibat baik dari perbuatan baiknya. Yang berbuat buruk maka dia pun akan menyaksikan selanjutnya akan menyesal apa yang kemudian dia rasakan dari dampak buruk atas keburukan yang dia lakukan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi ini kembali peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saat orang itu menyaksikan azab, bahkan dia merasakannya, saat itulah penyesalan sudah tidak lagi berarti. Dan jangan kemudian kita baru sadar saat seperti itu. Segera sabar, segera sadar saat kita di alam dunia, supaya kita bisa mengikhtiarkan perbaikan diri dan tidak terlambat untuk memperbaiki diri. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Berikutnya Allah katakan walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Dan sesungguhnya orang-orang sebelum mereka telah mendustakan rasul-rasulnya, maka alangkah hebatnya kemurkaanku. Di sini Allah Subhanahu wa taala semakin mempertegas peringatannya dan juga ancamannya, bahwa apa yang Allah peringatkan pada ayat-ayat sebelumnya itu bukan sekedar menggertak tanpa ada buktinya. Maka Allah tegaskan, ini bukan sekedar gertakan, ini bukan sekedar peringatan biasa. Sudah ada orang-orang yang mengalaminya, begitu ya. Lihatlah orang-orang sebelum kalian, seperti kaum Nuh, kaumnya Nabi Lut, kaum Ad, kaum Samud. Mereka juga telah berdusta seperti halnya kalian. Lalu Allah membinasakan mereka. Maka perhatikanlah bagaimana pengingkaran, pembalasan Allah terhadap mereka. Allah menyegerakan siksaan duniawi sebelum siksaan ukhrawi. Siksaan dunia bagi orang-orang yang mendustakan syariat Allah diantaranya apa, Bu? Tidak mesti berupa bencana ya. Sejatinya saat orang itu tidak ibadah kepada Allah, itu sejatinya hukuman. Jadi kalau orang dalam hidupnya tidak pernah merasakan lezatnya sholat, kalau orang dalam hidupnya tidak pernah merasakan nikmatnya berpuasa di bulan Ramadan, kalau ada orang kemudian tidak pernah merasakan nikmatnya membaca Al-Quran, nikmatnya berzikir kepada Allah, tumakninahnya ketika kita duduk bersimpuh belajar agama Allah, maka ketika orang terhalang dari kenikmatan dan kelezatan ibadah, sejatinya itu hukuman. Sejatinya itu hukuman. Walaupun kelihatannya secara kasat mata orang ini aman-aman saja, baik-baik saja. Tapi ketika dia susah ibadah atau bahkan tidak ibadah kepada Allah sama sekali, maka sejatinya itu adalah hukuman. Berat melaksanakan ibadah itu hukuman, Bu. Kenapa? Karena dengan itu berarti jiwanya tidak ternutrisi, ruhaninya tidak merasakan kelapangan, batinnya tidak akan merasakan ketentraman. Karena hanya dengan ibadah hati kita ini tumaknina. Jangan cari
cara-cara yang lain untuk tumakninah hati. Caranya cuma satu, ibadah, taat kepada Allah dan istiqomah di atas iman dan Islam itu. Sudah nggak ada cara lain. Kita tidak perlu meditasi, tidak perlu ibu, ya, meditasi, ya apalagi ngikutin cara-cara orang di luar Islam, gitu ya. Bawa-bawa apa itu panci tembaga diputar-putar nanti jadi bunyi, ya. Nggak perlu itu, ya. Kita tinggal ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, tingkatkan terus kualitasnya, tenang hidup ini. Sudah. Kenyamanan hidup itu di situ. Jadi kalau orang susah ibadah, berat ibadah, atau bahkan dia jauh dari ibadah kepada Allah, maka sejatinya hukuman itu. Dengan kata lain, dia tidak pernah merasakan surganya dunia. Yang kata Syekhul Islam, kalau orang di dunia ini tidak pernah merasakan nikmatnya surga dunia, maka jangan berharap dia dapat surga di akhirat. Makanya coba lihat kisah-kisah orang terdahulu, bagaimana mereka merasakan kenikmatan, kelezatan yang luar biasa, ya, dari ibadah yang dilakukannya. Barakallahu fiikum. Ada yang sedang sholat di panah itu nagen aja ibu, saking khusyuknya itu. Begitu orang itu kalau sudah merasakan lezatnya ibadah, ya, sesuatu yang sejatinya harusnya menyakitkan itu enggak kerasa, dikalahkan oleh kesyahduan dia, kehusyuan dia, ketumakninahan dia di dalam beribadah, gitu. Orang kalau hatinya bersih, kata Utsman bin Affan, masyabi'a minal Quran, dia tidak akan pernah merasakan kenyang, ya, dengan Al-Quran. Maksudnya apa? Terus menerus bersama dengan Al-Quran. Kenapa? Karena dia merasakan kenikmatannya, tidak mau lepas darinya. Begitu. Di masa Nabi kan gitu, ada sahabat, di masa orang-orang soleh terdahulu, ketika berjaga, menjaga pasukan muslim, kemudian dipantau oleh musuh sampai akhirnya dilesakkan anak panah. Bertahan ibu, sampai 3 anak panah bertahan di dalam sholatnya, sampai kemudian musuhnya itu jadi keder sendiri. Ini manusia apa malaikat, begitu ya. Harusnya dia kesakitan, kan begitu. Luar biasa kan ibu. Kita begitu nggak kira-kira bu? Ada nyamuk satu saja, masya Allah, riwehnya, gitu ya. Ada nyamuk lewat saja riweh, gitu ya. Padahal cuman lewat, dia nggak ngegigit. Ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah ini kenikmatan ibadah, ya, kenikmatan ibadah. Manusia itu kenikmatannya hanya ada pada ibadahnya kepada Allah. Semakin berkualitas ibadahnya, semakin dia merasakan kenikmatannya. Maka orang yang terhalang dari itu, sejatinya itu hukuman bagi dirinya. Na'udzubillah. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, di ayat terakhir dalam pembahasan kita, ayat ke-19. Awalam yarau ila thairi fawqahum saffati wa yaqbidn ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Apa kata Allah? Tidak ada yang dapat menahannya di udara selain Allah Azza wa Jalla. Selain zat yang maha pengasih, Ar-Rahman. Innahu bikulli syai'in basir. Sesungguhnya dia maha melihat segala sesuatu.
Perhatikan ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam ayat ke-19 ini Allah Ta'ala kembali menerangkan bukti kemahakuasaannya. Apa yang Allah sebutkan di sini dari kemahakuasaannya, yakni Allah Maha Kuasa menahan burung yang sedang berada di angkasa sehingga tidak jatuh ke bumi. Pernah lihat burung, ibu? Burung elang itu indah kalau dilihat, itu dia sedang terbang, apalagi kalau terbangnya pendek, jaraknya dari kita, ngelayang gitu enaknya gitu ya. Seandainya aku punya sayap, begitu kan? Ngelayang, lihat burung elang itu kan tidak banyak goyangan, kepakan sayapnya itu sesekali saja kan. Seringnya ngelayang begitu saja dengan sayapnya. Oh, itu indah sekali kalau dicermati ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, siapa yang kuasa kemudian menjadikan burung itu seperti itu? Dia tidak jatuh, tidak terjun bebas. Bahkan ibu yang kita saksikan begitu ya, ada burung itu ya, terutama burung-burung pemangsa itu, kalau di atas lautan dia bisa terjun nukik dengan sangat cepat, entah kecepatannya berapa, kemudian tiba-tiba langsung masuk nyebur ke laut, dalam hitungan detik dia sudah muncul lagi, di cakarnya itu sudah membawa ikan. Luar biasa itu, nggak pakai teropong itu dari atas, begitu tajamnya ya pandangan matanya itu. Dia bisa lihat ada ikan mungkin sekian sentimeter atau bahkan mungkin sekian meter ya di bawah air. Barakallahu fikum. Nah, ini sejatinya adalah kemahakuasaan Allah. Di ayat-ayat yang lain, di antaranya di surat An-Nahl ayat 79. Alam yarau ila tayri musakhkharatin fi jawis sama ma yumsikuhunna illallah inna fi dzalika laayat liqaumi yu'minun. Tidakkah mereka melihat burung-burung yang ditundukkan terbang di angkasa dengan bebas, tidak ada yang menahannya selain Allah. Jadi yang kuasa menjadikan burung-burung itu seperti itu, bisa bertahan di awang-awang sekian lama begitu ya, tidak terjatuh, itu yang kuasa untuk itu hanya Allah. Ma yumsikuhunna illallah inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang beriman. Tanda-tanda apa, Bu? Tanda-tanda kekuasaan Allah. Di ayat yang lain surat An-Nur ayat 41, Allah juga berfirman, alam tara annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ard wat tayru saffat kullun qad alima salatahu wa tasbihah wallahu alimum bima yaf'alun. Tidakkah kamu tahu bahwasannya Allah kepadanya lah bertasbih apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, demikian pula kepadanya lah bertasbih burung dengan mengembangkan sayapnya. Maka manusia kalau tidak mau tasbih malu sama binatang. Ya, burung saja bertasbih, gunung-gunung bertasbih. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, masing-masing telah mengetahui cara salatnya dan juga cara tasbihnya. Wallahu alimum bima yaf'alun, dan Allah itu maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Ibu, di sini mengandung pelajaran berharga bagi kita, bahwa ayat yang mulia ini mendorong kita semua untuk melakukan yang namanya tafakkur, perenungan yang mendalam tentang keajaiban alam sebagai bukti
kekuasaan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sekaligus juga menjadi pengingat bahwa setiap perbuatan kita itu selalu dalam pengawasan Allah. Innahu bikulli syai'in basir. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala sesuatu. Taib. Di sini yang diingatkan oleh Allah, ya bagaimana kemudian kita bisa melihat, membaca, mentafakuri, mentadaburi ayat-ayat kauniyah, ya. Di antaranya adalah coba lihat burung. Burung-burung yang sedang berada di awang-awang, burung-burung yang sedang berada di angkasa, yang kadang terbangnya itu melayang dengan mengembangkan sayapnya, ya seperti burung elang itu. Terbang begitu tinggi, menukik ke bawah, seakan-akan dia itu terhempas ke bumi, tapi ternyata tidak jatuh. Kadang dengan mengepak-ngepakkan kedua sayapnya. Siapa yang kuasa menjadikan burung-burung itu seperti itu? Allah Azza wa Jalla. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bumi kita ini punya gaya apa, Bu? Hah? Bumi kita ini punya gaya gravitasi. Ya kan? Burung yang mengepakkan sayapnya, mengembangkan sayapnya, melayang-layang di udara, itu kan sekilas bertolak belakang, kok nggak jatuh ya? Yang akhirnya kemudian jadi inspirasi bagi manusia untuk membuat pesawat. Kan begitu, Bu? Sejarahnya kan begitu. Pesawat itu kemudian dibuat oleh manusia, inspirasinya apa? Burung. Inspirasinya dari burung. Makanya ya pesawat itu mesti ada sayapnya. Ada sayapnya. Alhamdulillah ya, ada orang Indonesia yang bisa bikin pesawat gitu ya. Artinya ya orang Indonesia juga aslinya pinter-pinter, Bu ya. Cuman sayang orang pinter di Indonesia itu sering disia-siakan. Makanya dia lebih betah di luar negeri, karena di luar negeri dihargai. Barakallahu fikum. Inspirasinya dari apa? Dari burung. Masya Allah. Ya kalau sekarang Ibu kita naik pesawat coba, ya. Naik pesawat, kok bisa ya tidak terjun bebas gitu? Ibu takut nggak naik pesawat, Bu? Ya ada yang takut banget gitu ya. Ada yang takut tapi masih bisa dikendalikan. Ada yang biasa saja gitu ya. Saya pernah naik pesawat itu, turun di Semarang. Pas turun itu cuaca buruk, sampai akhirnya muter-muter dulu 1 jam di seputaran bandara. Awannya itu hitam-hitam begitu, Ibu, bergumpal-gumpal gitu ya. Jadi bermula dari ketika mau mendarat, itu kayak sudah mau nempel di darat, di aspal landasan itu, tiba-tiba take off dadakan, take off lagi itu, bang, dan nukik banget. Ya siapa yang tidak kaget, Ibu ya? Kaget. Karena tiba-tiba kita tahunya sudah mau landing begitu, tiba-tiba teng ke atas gitu, dan nukiknya itu tajam banget. Artinya kita kayak menghadap ke atas ini, kursi ini. Ya. Deg-degan nggak, Ibu? Oh, deg-degan. Ya. Sampai berapa menit baru diinformasikan. Ternyata si pilotnya nggak berani, udara dari belakang itu dorongannya sangat kuat. Kalau kemudian dipaksakan landing, khawatirnya malah bablas. Di landasannya khawatir bablas, tidak bisa ngerem. Mungkin gitulah ya, hitung-hitungan pilot. Jadi dia take off dadakan lagi, naik lagi. Dan ketika naik itu awannya hitam semua. Saya pribadi deg-degan, Ibu.
Jangan-jangan sekarang ini nih malaikat maut mau datang ini, gitu. Sudah deg-degan aja, istighfar aja, gitu ya. 1 jam itu muter-muter di atas kota Semarang itu. Muter-muternya ya begitu, awannya hitam-hitam begitu, Bu. Ya. Sudah zikir aja itu. Ya khawatirnya sekarang memang malaikat maut mau datang ini, gitu. 1 jam bayangin, akhirnya dia ngambil dari arah yang berlawanan, melawan angin, begitu. Tapi 1 jam dulu muter-muter dalam keadaan awannya hitam bergumpal-gumpal itu. Ya guncangan turbulensi kerasa banget. Yang ajib yang ingin saya ceritakan, ada bapak-bapak separuh baya, mungkin usia-usia 50 tahun ke atas, ya. Dia ketika take off dadakan itu, kan semua orang cemas gitu ya, sebagiannya teriak Allahu Akbar begitu. Nah itu si bapak itu lagi tidur, tiba-tiba dia tersadar. Ibu tahu apa yang dia lakukan? Di samping saya ini si bapak ini, ya. Tiba-tiba dia komentar karena dekat dengan saya, oh bagus ini pilot katanya. Ini baru pilot yang jam terbangnya sudah pengalaman ini. Begitu. Bagus ini, dia nggak ambil resiko. Ibu tahu apa yang dia lakukan setelah komen begitu? Melanjutkan tidurnya. Saya yang dari tadi deg-degan, Ibu ya, deg-degan. Ngelihat si bapak itu kok kalem banget ini gitu ya. Kita dari tadi deg-degan gitu ya. Jadi dada ini nggak karu-karuan, dugdak 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 gitu ya. Ini si bapak kalem banget, santai banget, dia lanjutin tidurnya itu, ya. Kita 1 jam itu muter-muter, dia lanjutin tidur. Masya Allah. Di situ rada terobati memang ya. Kita itu memang harus belajar dari orang tua, gitu. Orang tua itu kan sudah merasakan asam garam kehidupan. Mungkin dia sudah berkali-kali menghadapi yang seperti itu, berkali-kali menghadapi turbulensi rumah tangga, mungkin gitu ya. Makanya kalem saja. Di situ saya agak terobati. Wah ini orang sepertinya tampilannya bukan kiai, bukan ustadz begitu ya. Orang biasa sepertinya. Masa dia bisa tenang, kita nggak bisa tenang, gitu ya. Tapi memang nggak tenang Ibu ya, takut memang, deg-degan, walaupun sudah zikir macam-macam sudah serba dibaca. Barakallahu fiikum. Nah begitu Ibu. Jadi ya alhamdulillah akhirnya landing selamat. Pas turun itu luar biasa, ternyata hujan lebat. Di bandara itu hujannya lebat banget. Ya. Taib. Nah, pelajarannya di sini ya kaitannya dengan pesawat yang mirip burung seperti yang dijelaskan di dalam ayat-ayat yang sedang kita bahas ini. Yang kuasa itu nahan pesawat itu siapa Ibu? Allah. Bukan karena canggihnya manusia. Itu berapa ton entah diangkut pesawatnya sendiri, entah bobotnya berapa, belum manusianya bisa ratusan di dalam, belum bagasinya. Begitu kan Ibu? Barakallahu fiikum. Siapa yang kuasa menjadikan pesawat itu tenang di atas sampai kemudian selamat ketika mendarat? Bukan karena pilotnya yang jago, bukan karena hebatnya otak manusia bisa membuat pesawat secanggih itu, tapi itu semuanya kebesaran Allah, kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Buktinya ada pesawat yang baru sekali dibuat, ternyata celaka. Ya kan Ibu? Sudah terlalu banyak kan kejadian kecelakaan pesawat. Ada pesawat baru itu yang bisa manuver, ternyata nabrak Gunung Salak itu di Bogor, ya. Itu kan pesawat baru itu Ibu, canggihnya luar biasa, ya. Yang nyemplung di Laut Karawang itu juga
ternyata pesawat baru. Nah, artinya apa? Yang kuasa itu Allah. Makanya tidak boleh orang itu bersandar kepada kehebatan dirinya. Coba lihat, kalau kita naik kendaraan, apa doanya, Bu? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Maha suci Allah, yang zat yang telah menundukkan kendaraan ini bagi kami. Jadi Allah yang menundukkan kendaraan itu, bukan manusia. Bukan manusia. Manusia hanya sebatas ikhtiar dengan anugerah yang Allah berikan kepadanya, kecerdasan akalnya, kecerdasan pikirannya, sehingga dia bisa bikin namanya burung besi, burung baja, yang bisa ngangkut sedemikian banyaknya manusia. Bisa ada di awang-awang sampai 24 jam. Luar biasa itu. Itu semua kuasa Allah, bukan manusianya, bukan kehebatan manusianya. Makanya doanya tadi, yang telah menundukkan kendaraan ini bagi kami. Wa ma kunna lahu muqrinin. Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Barakallahu fikum. Baik, sampai di sini pelajaran kita. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillah. Allahu a'lam bissawab. Sampai di sini saya izin ibu mau Jumatan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.